Kepolisian Resort Jember bersama tim gugus Satgas Penanganan COVID-19 di Pos Garahan kawasan Gunung Gumitir menghentikan kendaraan yang melintas jalur selatan termasuk kendaraan bernomor polisi Pulau Bali yang nekat pulang kampung di tengah larangan mudik oleh pemerintah. Dalam operasi ini, petugas menemukan satu keluarga dari Bali yang mudik dengan membawa barang-barang di dalam kendaraannya. Seluruh penumpang berjumlah 3 orang langsung menjalani pemeriksaan. Meski dinyatakan sehat, namun karena dari zona merah, ketiganya diberi gelang kuning untuk melakukan isolasi mandiri. Dari mana ini, Pak? Dari Bali. Ini gimana ini? Ada pemeriksaan ini? Bagus. Ini pulang ke Jember dalam rangka apa? Ya, pulang kampung. Jadi pas pemeriksaan gimana hasilnya? Ya, 36,6. Artinya sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Tapi dari kesehatan tadi gimana instruksi? Ya, suruh karantina mandiri. Selain pemudik, petugas juga memeriksa truk termasuk muatan di dalamnya. Sopir truk, kendaraan pribadi maupun roda 2 diminta untuk menjelaskan kemana tujuan mereka. Dan jika tidak mendesak atau angkutan yang membawa sembako, petugas memerintahkan untuk putar balik. Jadi semua lalu lintas yang dari arah zona merah, baik itu dari Bali, dari Banyuwangi, apalagi mereka itu yang mudik ataupun pulang kampung, begitu masuk ke sini langsung kita laksanakan pemeriksaan. Setelah kita periksa suhunya, langsung kita kasih gelang kuning. Ya. Kita kasih gelang kuning, tujuannya langsung melaksanakan isolasi secara mandiri. Apalagi kalau pada waktu pemeriksaan itu diketemukan suhu tubuhnya sampai 38, langsung kita kirim ke JSG untuk melaksanakan karantina selama 14 hari. Pemeriksaan kesehatan pengguna jalan secara intensif ini menyusul adanya informasi pemudik dari Pulau Bali yang masuk ke Pulau Jawa melalui jalur utara dan selatan Pulau Jawa, yakni jalur selatan kawasan Gunung Gumitir. Dari Jember, Yudhistadi Jember 1 TV melaporkan. Setiap minggu pagi, petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Kecamatan Ambulu melakukan sweeping di sepanjang jalan raya menuju ke Pantai Watu Ulo dan Pantai Pasir Putih Tanjung Papuma. Karena setiap hari Minggu pagi dipastikan ramai dijadikan tempat kerumunan oleh warga. Selain menyisir ruas jalan, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang ada di Pantai Watu Ulo yang didominasi kalangan muda-mudi. Usai membubarkan warga, petugas gabungan yang dibantu oleh pemerintah Desa Sumberjo juga melakukan blokade jalan masuk ke tempat wisata Watu Ulo dan Pantai Pasir Putih Tanjung Papuma. Kegiatan patroli ini dilakukan secara rutin setiap minggu pagi di sejumlah tempat yang biasa digunakan untuk nongkrong dan berkumpulnya warga. Pagi hari ini kita pembubaran massa di tempat wisata bersama Muspika, yaitu Koramil, Kepolisian, dan Pol PP. Jadi biasanya anak-anak kalau kita tidak sigap dan didukung oleh masyarakat setempat agak sulit. Makanya ini tadi disegat oleh masyarakat Sumberjo, langsung turun tangan perangkat desa dan para anak-anak muda. Jadi kita datang, sudah mulai ramai dan kita bubarkan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tentang adanya beras bantuan pemerintah bergambar Bupati Jember Faida untuk masyarakat terdampak COVID-19 terus didalami oleh Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni Pusaka. Bahkan Bawaslu Jember juga langsung menyurati Bupati agar tidak mempolitisasi bantuan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut Tobroni, jika memang memenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka akan ditindaklanjuti sebagai temuan dan sanksi paling berat Bupati bisa dibatalkan sebagai calon Bupati dalam pilkada mendatang. Kita mengimbau agar tidak dipolitisasi demi keuntungan politik, karena memang bantuan COVID-19 ini benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu, dan juga terkait dengan isu yang sudah beredar
kita tentu Bawaslu Kabupaten Jember masih mendalami, masih mengumpulkan informasi apakah benar terkait dengan isu ini bisa kita angkat menjadi temuan atau tidak, masih dalam pengembangan informasi, dan itu nanti kita akan bahas di jajaran komisioner. Tapi sebagai bentuk pencegahan awal kita sudah memberikan himbauan terhadap Bupati Jember agar bantuan sosial masyarakat untuk COVID-19 ini tidak disalahgunakan seperti itu, atau tidak dipolitisasi untuk kepentingan pribadi maupun. Namun, jika tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Jember akan menyerahkan persoalan itu ke aparat penegak hukum. Sebelumnya, banyak beredar kabar bahwa bantuan beras Kementerian Sosial dikemas ulang oleh Pemkab Jember dengan kemasan bergambar Bupati dan Wakil Bupati Jember. Namun, Pemkab Jember membantah jika bantuan tersebut dipolitisasi sebab tidak ada larangan untuk mengemas ulang bantuan beras tersebut. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, walaupun pemerintah telah membuat dan menerapkan kebijakan untuk seluruh warga Indonesia untuk stay at home, work from home, social distancing, dan bahkan menggunakan masker, namun kenyataannya pada saat ini di ruas jalan protokol yang ada di jantung kota Jember terlihat masih banyak warga yang berkegiatan di luar rumah. Terlihat saat ini banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di ruas jalan protokol yang ada di jantung kota Jember ini. Terpantau di Jalan Ahmad Yani seputaran alun-alun Jember ini, masih banyak warga yang berkeliaran mendatangi alun-alun hanya untuk rekreasi dan bermain. Apalagi bila dilihat dari aktivitas Jalan Raya Ahmad Yani yang cukup padat dari pagi hingga siang hari, menandakan bahwa masyarakat masih enggan untuk mentaati peraturan pemerintah dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan sebagian besar warga yang keluar rumah tanpa menggunakan masker dan berinteraksi dengan warga lainnya, seperti abang becak dan penjual asongan di sekitar alun-alun Jember. Tak hanya itu, terlihat juga warga luar daerah masih bebas masuk dan beraktivitas di tengah kota Jember. Mas Iwan dari mana ini? Saya asal dari Bondowoso, Mau ke rumah saudara. Nah, Mas, ini kan di tengah pandemi COVID-19 sudah ada kebijakan dari pemerintah buat stay at home. Ini Masnya masih keluar rumah, nggak takut apa, Mas? Mau gimana lagi, Pak? Sudah ada kepentingan, tapi masih tetap menggunakan masker. Oke. Namun kondisi ini memang mau tidak mau harus dilalui dengan penuh resiko, seperti yang dialami oleh Hasan yang sehari-hari mengayu becak dan biasa mangkal di depan Pemkab Jember ini, yang mengaku tidak punya pilihan lagi dengan tetap bekerja mengayu becak, karena bila tidak bekerja keluarganya tidak bisa makan. Namun meski nekat bekerja di tengah pandemi COVID-19, Hasan masih mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker saat mengangkut penumpang. Apa lagi ya? Nggak ada kerjaan lagi. Kadang nggak muat, satu kali cuman. Tak hanya di Jalan Ahmad Yani saja, di jalan protokol lain seperti Jalan Trunojoyo dan Jalan Sultan Agung juga tampak warga yang beraktivitas seperti biasa di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, tidak semua warga bisa beraktivitas di dalam rumah dan mentaati apa yang jadi peraturan atau kebijakan dari pemerintah. Ada kalanya mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun hanya sekedar refreshing, terlihat banyak sekali warga di beberapa ruas jalan yang ada di jantung kota Jember seperti halnya Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, Jalan Trunojoyo, dan di beberapa ruas jalan yang lainnya masih banyak warga yang beraktivitas atau berkegiatan di luar rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan aktivitas warga bisa kembali normal. Terima Fantari, Yudi Adi melaporkan.
Sejak Pemkab Jember memutuskan untuk menutup pasar hewan dengan alasan mencegah penyebaran COVID-19, ratusan pedagang hewan mengeluh sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut perwakilan Paguyuban Pedagang Hewan Kabupaten Jember Prastiono, pasar hewan di kabupaten lain tetap buka seperti biasa, namun dengan menjalankan protokol COVID-19 secara ketat. Prastiono juga mengaku sudah mengadukan persoalan tersebut ke Dinas Peternakan, namun bukan mendapatkan jawaban terkait tutupnya pasar hewan. Pedagang justru malah disarankan menjual hewan secara online, yang menurut pedagang jelas itu tidak mungkin dilakukan. Karena tidak memperoleh jawaban, Pras kemudian mengunjungi kantor Disperindak, namun juga belum mendapatkan jawaban karena kebijakan tersebut permintaan langsung dari Bupati. Ia menyebutkan jumlah seluruh pedagang hewan di Kabupaten Jember ada sekitar 500 pedagang yang tersebar di 8 pasar hewan di Kabupaten Jember. Mayoritas mengeluh karena tidak bisa berjualan sejak pasar hewan ditutup. Jikapun bisa, harganya sangat murah dan tidak mendapatkan keuntungan seperti biasanya. Pedagang berharap kepada DPRD Jember untuk memfasilitasi pertemuan dengan dinas terkait agar nasib para pedagang tidak semakin terpuruk. Tidak diperbolehkan terjadi perdagangan di sana. Secara otomatis kami tidak bisa melakukan perdagangan. Semua macet. Padahal misalkan satu orang pedagang sapi itu tidak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi menghidupi 5-10 orang di belakangnya. Bukan keluarganya, tapi anak buahnya. Manakala ada sapi berarti harus ada makanan yang ngarit, Mas. Harus ada yang ngeret. Harus ada supir pickup yang setiap hari kemudian berjalan dan bisa menafkahi anak istrinya. Dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau misalkan oke lah, kita hormatin keputusan pemerintah dengan adanya corona, ya, menjaga jarak dan lain sebagainya. Ya bikin kebijakan lah. Misalkan kayak pada pasar tradisional ada pembatasan waktu, ya sudah kita dibatasin waktunya. Kami masih siap, kami mau, karena kami warga yang baik, warga yang patuh. Misalkan dibatasi jumlah orang yang masuk ke dalam pasar, silakan. Atau bahkan dibatasi jumlah ternak yang boleh diperdagangkan, silakan. Tapi jangan ditutup total. Itu sama dengan membunuh kami. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, prospek industri rumahan pembuatan tas dan dompet yang ada di RT 1 RW 6 Dusun Beting, Desa Sidomekar Semboro ini terbilang cukup cerah. Dalam setiap bulannya, omset penjualan bisa mencapai 50 juta rupiah. Namun saat pandemi virus corona, usaha milik Jainuri ini terpaksa ditutup karena pengiriman barang keluar kota terhenti. Akibatnya 10 pekerja dirumahkan sampai keadaan kembali normal. Sudah kurang lebih 10 tahun. Ya dompet, tas cewek, tas punggung, tas rempang, tas pinggang. Kalau sudah jadi Pak, dikirim kemana Pak? Dikirim ke Bali, pasarnya mulai awal dari Bali sementara ini. Ada 10 tenaga kerja. Sekarang ya dirumahkan semua, gimana barangnya nggak bisa keluar, mau produksi terus, pasarnya nggak nerima. Gimana? Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, jajaran Muspika Kecamatan Ambulu melakukan pemasangan garis pembatas di area alun-alun Ambulu. Garis pembatas dan banner bertuliskan larangan berkerumun di tempat ini dipasang guna mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemasangan garis pembatas ini dilakukan karena di alun-alun Ambulu merupakan salah satu tempat yang sering dijadikan tongkrongan di saat bulan Ramadan. Kegiatan hari ini bersama Muspika, Pak Kapolsek, Badan Ramil, serta anggotanya dan juga Satpol PP dilakukan pemasangan pembatasan di alun-alun dalam rangka mencegah kerumunan orang banyak yang setiap harinya bahkan setiap malam itu
melakukan kerumunan di alun-alun, sehingga hari ini kita pasang banner physical distancing atau jaga jarak dalam rangka pencegahan virus corona. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pendistribusian program bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 sudah dilakukan, seperti di Desa Balung Kidul, Desa Duku Dempok, dan lain sebagainya. Namun salah satu anggota Komisi A DPRD Jember, Alvan Yusfi, berharap pelabelan keluarga miskin segera dihentikan agar tidak muncul stigma negatif dari masyarakat lain terhadap keluarga penerima bantuan tersebut. Legislator fraksi PDIP itu mengusulkan agar tulisan diganti dengan kata-kata yang lebih halus, semisal keluarga prasejahtera. Selain itu, program BLT dari dana desa tahun 2020 ini diharapkan bisa didistribusikan kepada warga yang benar-benar sesuai kriteria, sebagai warga yang tidak pernah menerima bantuan PKH, Rastra, dan juga bantuan dari pemerintah lainnya. Ya, selama dari pantauan kami, persiapan untuk penerima COVID-19, khususnya mengenai BLT desa ini di wilayah kecamatan yang lain itu berlangsung sangat baik, sangat terbuka dan transparan. Banyak usulan dari warga terkait mekanisme dari penerima atau kriteria dari 14 ke 9 tadi itu yang seharusnya mungkin nanti ketika penempelan stiker ini kami mengusulkan agar penulisan miskin itu ditiadakan diganti dengan keluarga prasejahtera, karena perlindungan hak terhadap setiap warga negara yang menjadi jaminan negara itu benar-benar memang harus ada dalam situasi konflik seperti ini. Dengan kata-kata miskin ini harusnya dihapuskan, diganti dengan keluarga prasejahtera. Sebagaimana kita ketahui, beberapa program pemerintah seperti beras raskin sudah dihapus menjadi Rastra, jadi penerima beras keluarga sejahtera. Jadi itu harapan kami mungkin di desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Jember, apabila belum membuat stiker, untuk membuat stiker yang akan ditempel bagi penerima BLT COVID-19 di tingkat desa ini, mengganti stiker tersebut dengan penerima BLT keluarga prasejahtera tahun anggaran 2020. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Wiwing, perajin kue kering warga Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang mengaku bisnis kue lebarannya kini tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Wiwing mengaku semenjak pandemi COVID-19 pesanan kue lebaran mengalami penurunan hingga 50%. Selain warga enggan keluar rumah karena pandemi, kondisi ekonomi dampak COVID-19 juga mempengaruhi daya belinya. Meski demikian, Wiwing tetap menekuni berbisnis kue lebaran karena memang merupakan salah satu keahliannya yang tidak ingin ditinggalkan. Harapan memperoleh untung di momen lebaran tahun ini nampaknya tidak akan terwujud. Wiwing berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, sehingga bisnis kue kering yang ia tekuni sejak puluhan tahun silam dapat kembali normal. Untuk tahun ini sangat menurun, mungkin karena dikarenakan dengan adanya wabah COVID-19 ini, sehingga dampaknya ke pesanan-pesanan juga menurun. Ya banyak lah mas, kira-kira 50% ada. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ferry, oke. Tetap on ya, clip on. Oke. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Subdivre 11 Bulog Jember Jamaluddin yang menyebut kini Jember sedang mengalami panen raya padi, sehingga stok beras di Bulog Jember sangat melimpah dan mencukupi kebutuhan beras masyarakat hingga beberapa bulan ke depan. Selain itu, dengan situasi penyebaran virus COVID-19 di Jember pun ternyata tidak mempengaruhi hasil panen warga. Serapan beras dari petani hingga kini masih stabil tanpa ada kendala apapun. Kini stok beras di Bulog Jember terdata sejumlah 45.500 ton, dengan jumlah kebutuhan masyarakat Jember tiap bulannya sebanyak 25.000 ton. Dengan jumlah stok tersebut setidaknya selama 2 bulan ke depan, kebutuhan beras masyarakat masih tercukupi. Dari sisi ketersediaan stok, khususnya beras, kita sangat-sangat cukup untuk di Jembernya, karena kita saat ini ada sekitar 45.500 ton untuk beras, dan juga kita saat ini juga kan lagi masa-masa penyerapan juga, jadi ya,
aman deh, aman dalam kondisi COVID seperti ini. Lebih kuat di Kabupaten Jembernya, insya Allah. Untuk berapa ke depan? Untuk 2 bulan kita memenuhi itu pengertiannya seluruh Kabupaten Jember. Tapi kan kita kan penyalurannya nggak sebanyak itu. Dari Bulog Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Karena banyaknya stok ikan dari nelayan, sejumlah harga ikan mengalami penurunan. Salah satunya harga ikan tongkol tuna saat ini hanya Rp20.000 saja per kilonya, turun Rp7.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan untuk harga ikan jenis tongkol sebelumnya Rp27.000 kini turun menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan ikan layur sebelumnya 1 kilogramnya dipatok dengan harga Rp45.000, kini turun menjadi Rp40.000. Dan untuk harga cumi-cumi sebelumnya sempat seharga Rp70.000, kini hanya Rp35.000 per kilogramnya. Penurunan harga ikan di TPI Puger ini terjadi sejak 4 hari terakhir dikarenakan stok ikan dari para nelayan membeludak. Harga agak turun, Pak. Masalah nelayannya agak penuh, yang hasilnya agak penuh gitu loh, Mas. Agak penuh. Ini sejak kapan, Bu, penurunan? 4 hari 3 hari. 3 hari ini ya. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Anggota BPK RI Ahsanul Kossasi menilai ada yang tidak lazim dari awal perencanaan proyek pengadaan pelampung. Di antaranya OPD yang menyelenggarakan kegiatan proyek pengadaan tersebut, serta pelampung yang tak kunjung diserahkan kepada penerima. BPK mempertanyakan kenapa bagian pembangunan yang seharusnya bertugas untuk melakukan administrasi sekretariat daerah justru bisa menganggarkan pengadaan pelampung yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perikanan. Mengingat Dinas Perikanan hanya mengadakan proyek branding saja terhadap pelampung tersebut. Selain itu, BPK mempertanyakan kenapa pelampung tidak segera diserahkan kepada nelayan, padahal berita acara serah terima dari rekanan kepada Pemkab sudah ada dan diketahui oleh BPK. Kalau udah proses begitu udah pasti jadi temuan. Itu antara yang dianggarkan, yang menganggarkan, dan yang melaksanakan berbeda, kan gitu ya? Yes, betul. Jadi kalau kan itu memindahkan mata anggaran kan, memindahkan mata anggaran, itu pasti jadi temuan. Di sini kan tim pada saat pemeriksaan hanya melakukan pengujian terbatas atas berita acara serah terima barang dan pencatatan pengakuannya. Jadi tim hanya melakukan itu karena memang barang belum disalurkan, sehingga tim tidak melakukan pemeriksaan karena barang belum berpindah dari negara ke penerima. Rencananya BPK akan memeriksa proyek pengadaan pelampung di semester 2 tahun 2020. Setelah pelampung tersebut sudah diserahkan kepada penerima dan apabila terbukti ada temuan, maka BPK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap proyek pengadaan pelampung tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kecamatan Sumberbaru saat ini berstatus zona merah COVID-19 karena ada 1 warga yang positif, 4 pasien dalam pengawasan atau PDP, 16 orang dalam pantauan atau ODP, dan 1.546 orang dalam resiko atau ODR. Untuk mencegah penyebaran virus corona, Muspika Sumberbaru bersama instansi terkait bertindak cepat untuk merujuk 1 keluarga yang terdiri dari 5 orang desa Kaligelaga, karena salah satu keluarga mereka sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Riwayat penderita adalah pernah bekerja sebagai tukang ojek dari Papua. Termasuk orang yang pernah kontak langsung di rumah dan tempat praktek didatangi petugas dari Muspika Kecamatan Sumberbaru. Petugas juga menyayangkan banyaknya warga Kecamatan Sumberbaru yang merasa kebal terhadap COVID-19, sehingga banyak yang tidak memakai masker. Saya kunjungan ke keluarga salah satunya ada yang positif, dan sementara ini saya bersama Muspika, Pak bersama Pak Kapolsek, harapan saya agar supaya keluarga ini segera dievakuasi dan semua orang hari ini juga kita evakuasi untuk masuk di rumah sakit biasa. Ada berapa orang, Pak, yang sudah kontak dengan yang positif pasien yang ke-12? Langsung kontak di dalam satu keluarga ini ada 5 orang, istri, mertua,
Cucu 2, terus salah satunya juga kita. Ya, ini sudah dinyatakan sudah positif, maka secara tidak langsung kita benar-benar harus merujuk di salah satu rumah sakit, dan di sanalah yang lebih safe dan lebih aman. Dari sumber baru, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Untuk mencegah masuknya kendaraan dari zona merah melalui jalur alternatif, Muspika Sumber Baru sudah mendirikan pos dan barikade dari drum, bahkan sempat menghadang kendaraan dengan mobil polsek setempat. Namun hal ini dirasa belum cukup karena saat petugas istirahat, ada saja pengendara yang menggeser paksa drum yang menutupi jalan itu. Akhirnya dengan kesepakatan pemerintah Desa Jatiroto dan Muspika setempat, jalan tersebut ditutupi dengan tumpukan batu kali sehingga hanya menyiksakan jalan sempit aktivitas warga setempat. Dan ini tujuannya adalah supaya orang yang mau masuk Jember itu kita sudah siapkan pos utama yang ada di jalan utama. Kemudian yang jalan alternatif ini kita tutup supaya tidak nyelonong sini. Awalnya hanya kita tutup pakai rambu-rambu saja, tetapi kenyataannya pengendara itu masih nyelonong saja. Kemudian di barikade sama drum juga demikian. Sudah dipasang drum itu didorong sama kendaraannya sehingga mereka bisa lewat. Akhirnya masyarakat inilah yang memberikan bantuan kepada Muspika supaya tidak ada lagi yang nyelonong, ditutuplah dengan batu. Demikian kira-kira kenapa harus pakai barikade batu. Larang agar kendaraan tidak melintas. Dan alhamdulillah dengan pasangan batu ini sampai saat ini tidak ada kendaraan yang melintas dan mereka kembali seperti harapan kita. Mereka melalui jalur utama sesuai dengan rambu-rambu yang sudah kita pasang di 3 titik. Yang pertama jalur Jember Lumajang Randu Agung, di Simpang 4 Kaliboto sudah kita pasang. Kemudian di SMP 2, SMP 1 Sumber Baru juga kita pasang, kita alihkan ke selatan, dan yang terakhir ada di Simpang 3 Pondok Dalam. Dari Sumber Baru, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.